Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Wijaya Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih belajar dengan baik? Bapak Ibu, kali ini saya akan menggeser topik yang saya bisa bawakan di bulan ke depan saja, bulan depan, tetapi saya akan menggantinya dengan 2 kali topik mengenai gerhana. Nah, Bapak Ibu, topiknya sudah banyak dibahas di YouTube. Ada banyak orang yang membahas dan saya percaya bahwa dalam topik ini ada yang penting. Tuhan ingin katakan sama umatnya hal yang penting. Dan Anda harus memilah Bapak Ibu, karena hal yang penting ini berkembang hari ini. Tambahin berita-berita yang sebenarnya tidak terjadi, tapi menjadi berita yang panas dan hangat, dan kemudian orang menjadi ramai. Nah, Bapak Ibu, Anda akan mendengarkan bagaimana cerita mengenai gerhana. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah, dan biarlah Anda akan belajar dengan baik hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom para pemirsa dari Aruna Wijaya Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kali ini saya akan membagikan terkait dengan gerhana matahari yang akan terjadi kira-kira 2-3 minggu lagi Bapak Ibu. Karena ini kan bulan Maret 2024, terjadi kira-kira pada tanggal 8 April 2024. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dulu sebelum kita mulai. Dari Kisah Rasul 2, ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat ini sering dibagikan pada saat orang membahas mengenai gerhana. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Bapak Ibu, mujizat terjadi di atas di langit. Dan peristiwa ini adalah peristiwa dari langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah api dan gumpalan-gumpalan asap. Kita tidak membahas itu sehari ini. Ayat 20 berkata, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini dikatakan matahari akan berubah jadi gelap gulita. Bapak Ibu, kalau kita melihat seluruh cerita gerhana matahari total, matahari itu gelap. Dan orang yang ada di daerah yang mengalami matahari total akan melihat bahwa ini sudah gelap semuanya. Nah, bicara mengenai gelap itu terjadi berulang kali. Tetapi kita akan melihat bagaimana nanti, kenapa sih Pak tidak semua gerhana matahari itu ditentukan sebagai sebuah tanda. Nah, itu adalah ayatnya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam sebuah catatan di Alkitab ya, orang Yahudi itu kenapa sih mereka itu bisa jelas semua, bisa menangkap banyak hal terkait dengan tanda. Walaupun mereka tidak menerima Tuhan Yesus, tapi mereka sebenarnya bisa melihat tanda. Tapi mereka melihat tanda pun, mereka berkata bahwa ini tanda untuk kedatangan dari seorang Mesias yang mereka tunggu. Bukan yang kita tunggu, Bapak Ibu, karena Mesias mereka adalah Mesias palsu bagi kita. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab Tuhan sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu menginginkan pola yang dipakai orang Yahudi. Penanggalan bukan penanggalan matahari. Matahari itu adalah penanggalan yang Anda gunakan sekarang. Dalam penanggalan yang Anda gunakan sekarang, Bapak Ibu, tentu saja ada banyak kesalahan, Bapak Ibu. Saya tidak mau membahas kesalahan ini, tetapi saya mau katakan bahwa apapun yang Anda pakai, kita ada perjalanan baru. Bapak Ibu ada perjalanan baru, saya ada perjalanan baru, Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah melampaui masa-masa yang lalu dan kita sudah diberkati Tuhan dan kita akan menyelesaikan tugas kita di zaman ini. Bapak Ibu, yang menarik adalah Tuhan mengatakan bahwa orang Israel itu seharusnya menggunakan tanda yang Tuhan perintahkan. Saya akan menggambar, Bapak Ibu sudah lama tidak menggambar, hari ini saya akan menggambar lagi dan kita akan membahas mengenai gerhana matahari yang akan terjadi nanti sampai 2045 Bapak Ibu. Panjang ya Pak gerhananya.
Bapak Ibu, Anda akan melihat ayat sebentar dalam Kejadian pertama ayat 14. Ayat ini penting sekali kita jadikan sebagai satu maksud. Karena ayat ini Bapak Ibu, kalau Anda baca, ini ayat sebelum Torah loh ini. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Siang dari malam itu dipisahkan dengan benda penerang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Nah, karena menerangi bumi, kalau siang pasti ada matahari dong. Kalau malam ada bulan. Jadi bulan dan matahari, dan tujuannya adalah untuk memisahkan siang dari malam dan menunjukkan masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Masa yang tetap itu adalah perayaan-perayaan artinya. Kisah ini sudah dijadikan Tuhan sebelum ada kitab Torah. Ini adalah kitab Kejadian. Pada masa itu kita tahu peristiwanya adalah peristiwa Tuhan membuat bumi itu ditata oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mengatakan bahwa bulan dan matahari, disebutkan ayat 16, kita teruskan ayatnya Bapak Ibu. Makalah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang, matahari itu, dan lebih kecil, bulan, untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Bapak Ibu, dari cerita ini kita tahu persis bahwa matahari dan bulan, lunisolar, bulan matahari dijadikan Tuhan sebagai penanda untuk datangnya perayaan-perayaan, hari yang tetap, waktu-waktu, bulan-bulan, dan tahun-tahun. Itulah perintah Tuhan yang Tuhan katakan kepada manusia jauh sebelum firman Tuhan dari Torah itu datang. Walaupun Anda tahu bahwa kitab Kejadian adalah bagian dari Torah, tapi sebelum Musa, Tuhan sudah katakan itu di kitab Kejadian. Satu masa yang penting sekali untuk Bapak Ibu dan Anda mengerti. Oke, kita akan melihat gambar. Tuhan itu meminta kepada orang Yahudi atau orang darah Israel supaya menggunakan penanggalan lunisolar. Penanggalan lunisolar itu apa? Kalender yang berdasarkan bulan dan matahari. Kalau Bapak Ibu sekarang, Anda sekarang menggunakan kalender matahari. Kalender matahari Anda gunakan sekarang, dan orang-orang saudara kita orang Muslim menggunakan kalender yang dasarnya adalah bulan. Jadi sebetulnya Tuhan mengatakan, kenapa diciptakan bulan dan matahari? Tujuan pertama adalah supaya mereka menjadikan itu sebagai ketetapan yang Tuhan inginkan. Nah, memang manusia sudah mengubah itu. Manusia entah menggunakan solar saja atau lunisolar. Nah, kesalahan dari penanggalan yang dibuat oleh solar ini, memang kalau Anda katakan itu kan dimulai dari ini Bapak Ibu. Nih. Begini, gitu ya. Masehi. Tahun Masehi dimulai dari -1 sampai 1. Maaf, sini ada sebelum Masehi, ini ada sebelum Masehi sini ya. Dan ini Masehi setelah sini. Jadi tahun 0 itu tidak ada. 0 tidak ada. Tahun 0 itu tidak ada. Jadi dari -1 atau 1 sebelum Masehi langsung lewat ke 1 Masehi. Nah, dalam hal ini memang banyak pertimbangan perbedaan. Ada yang mengatakan Tuhan itu lahirnya adalah 4 sebelum Masehi. Ada yang bilang Tuhan lahir itu 4 Masehi. Ada yang bilang lagi, oh bukan, Tuhan itu 2 sebelum Masehi. Ada yang bilang Tuhan Yesus lahir itu 2 Masehi. Gitu. Ada yang bilang, oh bukan, yang betul itu adalah 1 sebelum Masehi. Ada yang bilang, oh 1 Masehi. Nah, Bapak Ibu, semua cerita ini, kita terlalu panjang untuk membahas ini, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa cerita yang saya sampaikan hari ini itu adalah merupakan sekedar pemahaman saja. Tapi fokusnya adalah penginjilan. Bapak Ibu, saya ingat penginjilan adalah fokus yang akan menyelesaikan tugas Tuhan. Anda akan selesaikan tugas Tuhan di zaman kita hidup ini. Nah, Bapak Ibu, cerita mengenai hal ini tidak begitu penting. Nah,
Masalah yang utama kejadian adalah waktu orang itu membuat kalender matahari itu dimulai dari Kaisar Julius Caesar. Nah, kalender yang dibuat adalah kalender Julian. Gitu. Kalender Julian ini tentu saja ada banyak sekali problem. Bapak Ibu, kalau Anda melihat problem di kalender Julian ini, itu ada selisih-selisih yang terutama mempengaruhi dengan kalender ini. Pertama adalah apakah tiap bulan itu isinya 29, 28, 30, 31 hari? Nah, itu harus dijawab. Itu harus dijawab dulu Bapak Ibu, karena kita sekarang ini punya penanggalan Julian yang 31, ada 30, ada 28 di Februari, 29 4 tahun sekali. Menjadi 365 per tahun. Kalender itu seringkali dipakai orang, tapi kita tahu bahwa Tuhan menggunakannya adalah lunisolar. Nah, selain itu dalam kalender ini hari. Ada 31, ada 30 yang tadi itu. Kemudian, dalam kalender ini juga ada selisih, yaitu selisih, Bapak Ibu masih ingat waktu Yosua berperang, dia mengatakan biarlah matahari berhenti dan bulan berhenti. Nah, hari itu firman Tuhan katakan tidak terjadi malam. Jadi hari itu bulan berhenti, matahari berhenti untuk Joshua bisa perang dan akhirnya bisa mengalahkan. Saya mengatakan ada banyak orang mengatakan peristiwa itu adalah peristiwa terjadinya bumi itu asteroid lewat ya. Asteroid lewat dan bumi itu bergeser. Jadi bumi itu berputarnya bergeser. Karena asteroid lewat jadi tidak bergerak. Fenomena ini gini saja Bapak Ibu, saya tidak akan bahas hari ini, akan saya bahas lebih panjang lagi. Tetapi fenomena bumi tidak bergerak itu akan membuat, matahari tidak bergerak itu membuat sebuah perbedaan waktu. Jadi perbedaan antara peristiwa Yosua. Nah, kalau Bapak Ibu mundur lagi, terutama peristiwa Yosua sudah, hari yang Tuhan tetapkan juga berbeda. Kalau kita melihat ke depan, bukan ke belakang. Hizkia itu hari itu sakit, pada dia raja yang diberkati Tuhan, raja yang baik, raja yang membangun banyak sekali bangunan di Israel. Dia membangun gedung-gedung pendidikan, perang dibangun, atau perang maksudnya, kemudian semua tempat-tempat yang bagus dibangun. Tetapi dia harus meninggal. Waktu dia mau meninggal, Yesaya berkata, engkau harus siapkan saja surat wasiat dan engkau akan wafat. Tapi Hizkia menangis dan menghadap tembok, dia cerita sama Tuhan betapa dia sudah baik, dan dia harus meninggal hari ini, kenapa? Dan dia menangis, dan Tuhan melihat Hizkia menangis. Sebelum Yesaya keluar, Tuhan sudah bicara sama Yesaya lagi, engkau katakan sama raja, engkau akan disembuhkan. Nah, waktu disembuhkan itu, tentu saja ada percakapan antara Hizkia dan Yesaya. Dalam percakapan itu, Yesaya mengatakan, engkau akan meminta sesuatu sebagai tanda. Akan maju atau akan mundurkah bayang-bayang dari jam matahari? Jadi jam matahari itu dibuat pendahulu dari Hizkia. Hizkia mengatakan, wah, lebih gampang kalau maju 10 tapak. Bagaimana kalau mundur 10 tapak saja? Nah, Bapak Ibu, Anda akan mengerti ternyata perbedaan itu ada 40 menit. Nah, itu terjadi karena zaman Hizkia, ya, Hizkia. Nah, perbedaan ini membuat perbedaan antara lunisolar dan Julian itu semakin besar. Terlebih kemudian, kemudian pada abad pertama, kedua, ketiga Masehi ya. Kemudian pada abad 16, tahun 1582, Paus itu kemudian mengubah kalender Julian, diubah menjadi kalender yang Gregorian. Karena Paus Gregorius itu mengubah, di mana tanggal 4 Oktober 1582 itu akan terhilang, kemudian
5, 6, 7 hilang semua tuh. Hilang dan baru muncul itu kemudian tanggal 15 Oktober 1582. Nah, sisa yang hilang, di sini hilang semua ini, itu juga membuat kalender ini menjadi jauh dengan kalender lunisolar. Apalagi kalau kalender bulan. Di bumi itu yang menggunakan kalender lunisolar adalah China, walaupun tidak seperti orang Yahudi zaman dulu ya. Bahkan Yahudi zaman sekarang pun membuat penanggalannya berbeda dengan Yahudi zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu, saya tutup sebentar gambarnya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini akan menjadi satu masa yang menarik sebetulnya. Saya akan membahas mengenai gerhana matahari saja. Anda tahu bahwa gerhana matahari itu orang Yahudi mengatakan bahwa apabila terjadi gerhana bulan, maka orang Israel akan mendapatkan tanda dan akan mendapatkan kesulitan. Tetapi kalau gerhana matahari terjadi, maka orang di luar Israel yang akan terima kesulitan. Jadi kalau gerhana bulan bagi Israel, gerhana matahari bagi orang asing. Nah Bapak Ibu, tapi kenapa sih kalau gerhana matahari kan sering terjadi? Kalau gerhana bulan juga sering terjadi. Kenapa tidak kesulitan-kesulitan tersebut terjadi? Anda harus mengingat bahwa terjadinya gerhana matahari itu harus dalam posisi yang unik. Di tanggal-tanggal tertentu, di posisi-posisi tertentu. Demikian juga dengan gerhana matahari. Matahari jadi sudah berkali-kali. Gerhana matahari terjadi di Indonesia juga sudah sering, di Amerika juga sudah banyak, di bangsa-bangsa juga sudah banyak. Maksudnya negara-negara yang mengalami gerhana matahari tersebut. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gerhana matahari, tentu saja tidak semua gerhana matahari, tetapi gerhana matahari di tanggal-tanggal tertentu itu yang menjadi acuan sebuah tanda daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, gerhana matahari yang akan terjadi 8 April 2024 sebetulnya merupakan gerhana matahari yang terjadi sebagai lanjutan gerhana matahari yang terjadi 7 tahun yang lampau. Nah, saya akan menggambarkan Bapak Ibu. Saya akan menggambar Bapak Ibu peta Amerika dulu ya. Jadi Amerika ini ada Mexican Gulf. Amerika. Nah, Bapak Ibu, pada 21 Agustus 2017 terjadi sebuah gerhana matahari yang seperti ini. Jadi dari sini ke sini. Gini. Itu pada tanggal 21 Agustus. Gitu. Itu saya akan berikan 21 Agustus 2017. Nah, kondisi ini pasti akan melewati banyak negara bagian ya, Bapak, yang melewatinya negara bagian banyak sekali. Kalau nama-nama kota yang ada diambil artinya, bagus Bapak Ibu artinya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa melihat gambar yang di depan ini seperti itu 2017. Dan itu besar sekali. Saya akan mengatakan bahwa ini besar Bapak Ibu, ini besar. Jadi ini besar sekali. Lalu yang berikutnya terjadi pada sebuah tanggal yang unik. Jadi pada tahun 2023 ada sebuah gerhana lagi.
Gerhana itu kira-kira bentuknya begini Bapak Ibu. Saya akan berikan ya. Kira-kira bentuknya itu begini. Nah, gerhana itu terjadi pada tanggal 14 Oktober. 14 Oktober. Jadi ini 14 Oktober 2023. Itu bentuknya unik. Yang menarik adalah nanti pada tanggal 8 April 2024 akan terjadi gerhana lagi yang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Gini. Nah, peristiwa ini terjadi pada 8 April 2024. Saya akan membahas yang biru dulu Bapak Ibu, yang biru ini. Bapak Ibu, 2017 yang biru tadi itu melewati 13 kota. Ya menarik, nggak usah mengatakan 13 kota itu kenapa ya. Sebuah kota aja dilewati banyak 13 kota begitu saja. Nah Bapak Ibu, Anda bisa lihat gambar ini. Di gambar ini jelas perjalanan dari gerhana matahari total. Anda kalau melihat gambar ini sepertinya ada beberapa tahapan, tapi Anda lihat yang garis tengah aja yang kuning tuh, Anda lihat yang itu aja, karena di sini itu yang kuning itu total, gerhana total. Jadi kalau yang di luar itu mataharinya ya seperti sore-sore gitulah, tapi kalau yang kuning itu adalah matahari total. Itu di bumi yang terkena itu bagaikan malam. Jadi tidak melihat matahari sama sekali, gelap total. Nah, Bapak Ibu tidak lama, peristiwa tidak lama itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat peristiwa gerhana matahari total itu, Anda akan melihat, nah gambar yang berikutnya Anda akan melihat itu dimulai dari Kaskadia. Perjalanan matahari total itu adalah dari laut ya, kelihatan. Tapi saya akan bicara dari daratnya saja. Dari Kaskadia di atas dan terus berjalan menuju ke Charleston, ke bawah. Nah, itu garis seperti itu. Itu yang 2017. Jadi tanggal 21 Agustus 2017 akan terjadi seperti ini. Nah, ini harus dilihat sebagai matahari itu menjadi gelap gulita. Ini terjadi kayak gini. Nanti ada banyak cerita Bapak Ibu, cerita mengenai ada yang gelap 3 hari, ada ceritanya itu. Tapi nggak seperti itu, sebetulnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Anda perhatikan ini dulu, ini adalah gerakan dari matahari yang total. Nah, kita akan kembali kepada bagaimana orang Yahudi melihat gerhana matahari itu dikaitkan dengan tulisan-tulisan dan angka-angka yang Yahudi punya. Bapak Ibu, saya kembali lagi ke gambar saya yang pertama. Di gambar yang pertama ini ya. Nah, oke, ini gambar di Amerika. Bapak Ibu lihat baik-baik bahwa yang tahun 2023 itu saya bilang tadi kecil karena itu bukan matahari total. Jadi yang total itu ada 2, yang 2017 dan 2024. Ini total, 2-nya. Sedangkan yang 2023 itu kecil. Saya bilang kecil karena tidak total. Nah, jadi Bapak Ibu tahu ya artinya ya, tidak total. Artinya ya masih ada sinar matahari sedikit di situ, tetapi tidak seperti yang total. Nah, itu saja saya mau ingatkan. Bapak Ibu, kita akan teruskan hari ini terkait dengan penulisannya.